Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuda Teknologi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua tentang elektronika dasar, yang materi ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Tanpa adanya elektronika dasar, pengetahuan elektronika dasar, maka kita dalam mereparasi, menservis elektronik, contohnya seperti TV, handphone, tablet, laptop, dan lain-lainnya, itu akan sangat terhambat. Jadi, saya sebagai admin Kuta Teknologi berinisiatif memulai pelajaran ini dengan elektronika dasar. Jadi, belajarnya itu dari dasarnya dulu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kalian semua, yaitu tentang elektronika dasar resistor. Resistor adalah resistansi, tahanan, pelawan, hambatan, lajunya arus listrik. Jadi resistor ini berasal dari kata resistansi, yang berarti adalah tahanan atau hambatan. Apa yang ditahan oleh resistor ini adalah arus listrik. Bisa dipahami ya, yang namanya resistor ini adalah tahanan atau hambatan. Ini simbolnya, ini bentuknya, salah satu bentuknya, ini salah satu simbolnya. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kalau sudah bisa, kita next. Kemudian, resistor ini kan bentuknya macam-macam. Ini untuk dasarnya, kita belajar masalah resistor gelang dulu. Ini biasanya diterapkan di elektronika yang besar, yang berbentuk besar, contohnya kayak TV tabung, radio, amplifier, dan yang lain-lainnya. Kita akan belajar masalah nilai gelang warna resistor. Contohnya di sini ada gelang nomor 1, gelang 1 angka pertama, gelang 2 angka kedua, gelang 3 ini menunjukkan banyaknya 0, dan yang gelang keempat ini adalah nilai toleransi. Ada juga gelang yang sampai 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu juga ada. Kita belajar yang 4 terlebih dahulu. Hichomejiku hibi uap. Hichomejiku hibi uap. Jadi kalau hijau nilainya 0. Ini ada kesalahan. Ini bukan hijau tapi hitam. Ya, harusnya ini hitam. Hitam, coklat, merah, jingga, kuning, baru ketemu hijau, biru, ungu, abu-abu sama putih. Hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, terus putih. Hichomejiku hibiuap.
Jadi cara pengerjaannya, cara mengetahui resistansinya berapa, hambatan dalamnya berapa, hambatannya berapa, berarti kita gelang 1 ini bernilai 2, gelang yang kedua berwarna ungu bernilai 7, gelang yang nomor 3 itu coklat 0, dan gelang yang nomor 4 ini emas yaitu 5%. Jadi nilai resistansinya, nilai daripada resistor ini adalah 2, 7 kalikan 0. Bukan kalikan, tapi ditambah 0 yang di belakang. Karena apa? 0-nya ini 1. Maksudnya seperti itu. Diingat, yang nomor 3 ini adalah banyaknya 0. Jadi kalau coklat 0-nya 1. Berarti 27 ditambah 01, 270 ohm. Saya ulangi lagi. Gelang 1 merah bernilai 2. Gelang 2 ungu bernilai 7. Gelang 3 coklat berarti ada 0-nya itu 1. Kalau digabungkan berarti 270 ohm. Dengan toleransi plus minus 5%. Sampai sini paham ya cara menghitungnya? Silakan untuk dihafalkan. Ini bukan hijau, ini hitam. Misalnya penulisan hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Hichomejiku hibiuap. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Cara kerja resistor. Kita diumpamakan ini sebagai sungai. Dan ini adalah bendungannya. Ini sungai, ini bendungannya. Jadi ketika si air ini dibendung, maka otomatis beda kan antara air yang di sini sama air yang di sini. Nah, resistor juga sama, cara kerjanya kayak gitu. Jadi dia menghambat laju daripada si arus. Ini resistansi, ini beda potensial, ini adalah si arusnya. Resistansi satuannya ohm, beda potensial atau biasa disebut dengan voltase, ini satuannya V, sedangkan arus ini satuannya adalah ampere. Ampere atau I. Ini adalah arus. Voltase, resistansi, arus. Maka resistor, kenapa sih resistor ini satuannya ohm? Bisa dari sini. Ini tadi sudah saya umpamakan seperti sungai yang dibendung, gitu ya. Maka dengan logika seperti itu bisa didapati dengan V sama dengan R dikali I. Itulah yang disebut dengan hukum ohm. Sudah pahami sampai sini? Saya ulangi lagi. Air yang dibendung otomatis antara air sini sama sini ini akan berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena di bendung ada hambatannya. Arus juga sama.
arus di sini ketika dikasih resistor, maka si arus pun tidak akan keluar semua, tidak akan melaju semua, tetapi dia ini akan terhambat oleh si resistor ini. Nah, arus yang terhambat ini ya, satuannya adalah ampere. Nah, sedangkan jarak antara sini sama sini beda ya, bedanya. Beda antara ini sama ini. Ini disebut dengan beda potensial, beda voltase. Sedangkan yang menghambat atau yang memberikan resistansi hambatannya disebut dengan R. Sampai sini paham? Maka dari logika seperti ini didapati hukum atau voltase dikali dengan resistansi atau hambatan. Voltase sama dengan resistansi dikali dengan arus. Sudah paham? Saya lanjutkan. Cara kerja resistor seri seperti logika yang tadi itu. Ini masuk ya, dihambat sama yang ini R1. Ini udah ada beda potensialnya, kemudian dihambat lagi sama R2. Maka V total sama dengan V1 ditambah dengan V2, maka didapati dengan V total, atau hambatan total sama dengan hambatan 1 ditambah dengan hambatan 2. Itu cara kerjanya. Nanti untuk lebih pahamnya bisa dilakukan waktu praktek ya. Nanti saya videokan insya Allah. Untuk cara kerja resistor paralel juga hampir sama. Ini nanti saya akan jelaskan sewaktu praktek saja. Jadi lebih paham dan lebih jelas. Intinya kalau si paralel ini, resistor paralel, dia akan 1/R1, R total sama dengan 1/R1 ditambah R2 sampai seterusnya. Gitu ya. Ada jumlah berapa ini R-nya, nanti tinggal ditambah saja. Seperti itu. Nanti akan ketemu R total, hambatan totalnya berapa. Kita next, jenis-jenis resistor. Resistor ini juga mempunyai banyak jenisnya. Itu fixed resistor. Fixed resistor adalah resistor yang nilainya sudah ditentukan oleh si pembuatnya. Ini fixed resistor. Ini lambangnya seperti ini. Ini bentuknya kurang lebih ya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya variable resistor. Ini simbol variabelnya. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Ada potensiometer, ada trim pot, ada rheostat. Ini sering diaplikasikan di amplifier ataupun di power supply juga sama. Ini ada trim pot juga sama. Intinya elektronika yang membutuhkan ini variable resistor. Jadi variable resistor bisa dikatakan resistansinya itu bisa diubah sesuai kebutuhan kita, gitu maksudnya. Ada thermistor, thermal resistor. Ini resistor yang hambatannya itu tergantung dari thermal. Ada yang PTC, ada yang NTC. Ini adalah positif, ada yang negatif. Gitu. Terus ada lagi yang LDR, like
dependent resistor. Ini resistor yang kalau terkena cahaya dia akan merubah resistansinya seperti itu. Dan ada lagi fungsi resistor. Fungsi resistor ini sebagai pembatas arus listrik, ada sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan, sebagai penurun tegangan. Ini semua nanti akan kita praktekkan ataupun nanti akan ketemu di skematik. Waktu nanti pembelajaran skema, insya Allah akan ketemu ini semua ini. Ini untuk bentuk-bentuknya, tadi ngomong NTC, PTC, ini ada resistor gelang, ada LDR. Ini yang sering kita jumpai ini di HP, di laptop, ini banyak sekali. Ini juga potensio, ada trim pot. Kalau ini jarang digunakan ya, ini coba sahabat. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini masalah resistor. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mari kita bangun channel ini untuk lebih maju lagi. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang kalau video ini dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share keluar ya, dan di like jangan lupa. Dan saya minta doanya juga agar channel ini bisa berkembang lagi, bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.